Hai, welcome to my class. Saya Tiara, saya Vidya, Saya Afifah, saya Nur Hidayah, dan saya Tania. selamat datang di RX Channel. Kita akan membawakan materi farmakologi diabetes mellitus yang berjudul Cegah, obati, dan lawan diabetes. Si diabetes mellitus itu dan apa saja obatnya? Mari kita saksikan penjelasannya hingga selesai. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, Share, Subscribe. dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. semangat belajar. Salam. Baik, apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus merupakan penyakit yang dapat dialami oleh siapa saja, baik usia muda maupun tua. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan penjelasan saya di video berikut ini. Definisi diabetes mellitus menurut Burairah 2010, diabetes mellitus atau DM adalah suatu penyakit yang ditandai adanya hiperglikemia dan terjadi gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berkaitan dengan gangguan kekurangan pada insulin secara absolut atau relatif baik dari segi sekresi maupun kerja insulin. Pada pasien diabetes mellitus dapat dikeluhkan berbagai gejala, diantaranya polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Itulah tadi penjelasan mengenai definisi dari diabetes mellitus. Selanjutnya, penjelasan mengenai pembagian diabetes mellitus yang akan dijelaskan oleh teman saya Tiara. Terima kasih Afifah. Baik, saya akan menjelaskan pembagian diabetes mellitus. Untuk mengetahui lebih lanjut, saksikan video berikut. Pembagian diabetes mellitus terbagi menjadi 4. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Kebanyakan penderita diabetes tipe 1 ini adalah anak-anak dan remaja yang pada umumnya tidak gemuk. Setelah penyakit diketahui, mereka harus langsung menggunakan insulin, dikarenakan pankreas sangat sedikit bahkan tidak menghasilkan insulin. Yang kedua, ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes tipe ini umumnya terjadi pada orang dewasa, namun kadang-kadang dapat terjadi pada anak-anak dan remaja. Diabetes tipe ini disebabkan oleh adanya kekurangan hormon insulin secara relatif. Yang ketiga, ada diabetes mellitus tipe lain. Kelainan pada diabetes tipe lain ini adalah akibat kerusakan atau kelainan fungsi kelenjar pankreas yang dapat disebabkan oleh bahan kimia, obat-obatan, ataupun penyakit pada kelenjar. Yang terakhir ada diabetes mellitus gestasional. Diabetes tipe ini terjadi selama masa kehamilan, di mana intoleransi glukosa didapati pertama kali pada masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua dan ketiga. Itulah tadi penjelasan mengenai pembagian diabetes mellitus. Selanjutnya, mengenai patofisiologi diabetes mellitus yang akan dijelaskan oleh teman saya Nur Hidayah. Saksikan video berikut ini. Terima kasih Tiara. Baik, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi diabetes mellitus. Bagaimana tubuh memproses makanan yang dikonsumsi untuk menyediakan energi yang diperlukan bagi sel tubuh, dan bagaimana gangguan metabolisme terjadi ketika seseorang mengalami diabetes. Pada kondisi normal, ketika kita memakan makanan yang mengandung karbohidrat, maka makanan tersebut diuraikan melalui sistem metabolisme menjadi glukosa. Kita memerlukan glukosa dari makanan karena glukosa merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Melalui sistem metabolisme, karbohidrat yang bersumber dari umbi-umbian, makanan manis, susu, serta buah-buahan akan terurai menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian masuk ke dalam aliran darah, lalu tubuh mendeteksi adanya peningkatan kadar glukosa. Sebagai respon kondisi tersebut, pankreas mulai menghasilkan hormon yang disebut insulin. Insulin berperan merubah glukosa menjadi sumber energi. Insulin bertugas mengedarkan glukosa ke seluruh sel tubuh yang memerlukan. Untuk mempermudah memahami kerja insulin dan peredaran glukosa, kita perhatikan mekanisme tersebut pada sel otot. Insulin bertindak seperti kunci yang membuka pintu agar glukosa dapat masuk ke dalam sel. Dengan cara ini, kadar glukosa dalam darah mulai turun. Glukosa akan disimpan di dalam hati sebagai cadangan yang dapat digunakan kapanpun tubuh memerlukan. Pada saat glukosa darah kembali meningkat, maka pankreas akan kembali memproduksi insulin tambahan.
Insulin mengedarkan glukosa ke dalam aliran darah menuju sel otot, membuka pintu dan memasukkan glukosa ke dalam sel. Maka, tubuh dapat berfungsi dengan baik ketika glukosa darah berada pada tingkat optimum. Apabila kadar glukosa meningkat, tubuh akan mengendalikannya menjadi normal melalui mekanisme penyeimbang kadar glukosa dan insulin yang dikeluarkan oleh pankreas dan liver. Pada orang normal, mekanisme ini terus berjalan dengan baik setiap kita mengkonsumsi makanan. Tapi bagi mereka yang mengalami diabetes, mekanisme ini tidak berjalan dengan semestinya. Pada diabetes tipe 1, tubuh kekurangan atau tidak menghasilkan insulin sama sekali. Hal ini terjadi akibat kerusakan pada sel pankreas yang memproduksi insulin. Terjadinya diabetes mellitus tipe 1 sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Diabetes tipe 1 diderita sekitar 15% dari keseluruhan kasus diabetes dan paling sering dijumpai pada anak-anak dan remaja. Ketika penderita diabetes tipe 1 mengkonsumsi makanan, karbohidrat yang terkandung dalam makanan akan diuraikan menjadi glukosa. Glukosa tersebut bergerak ke aliran darah. Pada tubuh normal, akan dihasilkan insulin untuk memasukkan glukosa ke tersebut ke dalam sel. Tapi pada penderita diabetes tipe 1, tidak ada insulin yang dihasilkan sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh. Ini akan mengakibatkan kadar glukosa dalam tubuh semakin meningkat. Tubuh berusaha untuk menurunkan kadar glukosa dengan cara mengeluarkan glukosa melalui ginjal. Itulah sebabnya orang yang mengalami diabetes tipe 1 sering buang air kecil. Seiring dengan pengeluaran glukosa oleh ginjal, air pun banyak keluar dari tubuh yang mengakibatkan rasa haus bagi penderita. Urin mengandung banyak glukosa mengakibatkan bertumpuknya bakteri. Bakteri ini menimbulkan gatal-gatal dan jamur pada bagian genital. Karena kadar glukosa pada darah meningkat, jika terjadi luka, maka bakteri akan berkembang biak di daerah luka yang dapat mengakibatkan lambatnya penyembuhan luka. Glukosa juga akan menumpuk pada lensa depan mata yang akan mengakibatkan penglihatan menjadi buram. Hal ini dapat mengakibatkan penglihatan menjadi kabur. Karena glukosa tidak berubah menjadi energi, penderita diabetes akan merasa cepat letih dan kesulitan untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Tubuh mulai menguraikan cadangan lemak untuk menghasilkan energi yang pada akhirnya dapat berujung pada turunnya berat badan. Diabetes tipe 2 ditemukan pada sekitar 85% jumlah penderita diabetes. Umumnya terjadi pada usia di atas 40 tahun. Diabetes tipe 2 agak lebih kompleks dibandingkan tipe 1 karena banyak faktor yang mempengaruhi proses terjadinya. Diabetes tipe 2 terjadi karena tubuh tidak menghasilkan cukup insulin atau insulin yang dihasilkan tidak bekerja dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kelebihan berat badan. Orang yang memiliki kelebihan berat badan umumnya memiliki kadar lemak tinggi. Kondisi ini dapat menghambat fungsi insulin, tetapi dapat juga terjadi pada orang dengan berat badan yang normal. Pada diabetes tipe 2, karbohidrat yang terkandung dalam makanan diuraikan menjadi glukosa dalam sistem pencernaan sebagaimana mestinya. Glukosa tersebut bergerak ke dalam aliran darah. Pankreas mulai menghasilkan insulin yang bergerak bersama glukosa melalui aliran darah untuk dialirkan ke seluruh sel tubuh yang memerlukan glukosa untuk energi. Tetapi glukosa tidak selalu dapat masuk ke dalam sel karena lubang kunci pada pintu sel telah dipenuhi dengan lapisan lemak. Insulin tidak dapat melakukan fungsinya untuk membuka pintu sel dengan baik yang mengakibatkan meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Sebagai respon dari kejadian ini, pankreas akan menghasilkan lebih banyak insulin, mengakibatkan meningkatnya kadar glukosa dan juga meningkatnya kadar insulin dalam tubuh. Pada akhirnya, pankreas tidak dapat mengimbangi kadar glukosa dalam tubuh yang mengakibatkan rusaknya sel pada pankreas. Sehingga terjadilah diabetes dengan gejala pandangan kabur, haus, cepat letih, berat badan menurun, sering buang air kecil, luka sembuh lama, gatal, dan jamur pada bagian genital. Pengobatan diabetes mellitus. Diabetes tipe 2 dapat diatasi melalui beberapa cara. Sebagai tahap awal,
Dapat dilakukan perubahan pola makan dengan diet yang sehat dan kalori seimbang, aktivitas fisik secara rutin dan teratur untuk menurunkan berat badan hingga mencapai berat badan normal. Pada kondisi lanjut, penderita diabetes akhirnya memerlukan pengobatan yang tepat. Itulah tadi penjelasan mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Selanjutnya, penjelasan mengenai diabetes mellitus tipe 1 akan dijelaskan oleh teman saya, Sania. Terima kasih Nur Hidayah. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dan contoh obat dari diabetes mellitus tipe 1. Untuk lebih lanjutnya, saksikan video berikut ini. Diabetes mellitus tipe 1. Yang pertama adalah insulin kerja cepat atau rapid acting insulin. Mekanisme kerjanya yaitu insulin ini mempunyai onset pendek dan durasi yang singkat. Sediaan ini terdiri dari insulin tunggal serbu reguler insulin. Onsetnya dalam 10-15 menit. Injeksi subkutan mencapai dengan puncaknya 60-90 menit, kemudian bertahan dengan durasi 4-5 jam. Contoh obatnya adalah hipolikomia, rum atau pembengkakan di tempat suntikan. Contohnya adalah insulin lispro, insulin aspart, insulin glusin. Yang kedua, insulin kerja pendek atau short acting insulin. Mekanisme kerjanya yaitu insulin ini mempunyai onset lebih panjang, yaitu 0,5-1 jam, mencapai puncaknya 2-4 jam dengan durasi 5-8 jam. Adapun efek sampingnya yaitu hipolikomia, rum, dan pembengkakan. Contoh obatnya itu insulin reguler. Yang ketiga yaitu insulin kerja menengah atau intermediate acting insulin. Mekanisme kerjanya yaitu insulin kerja menengah mempunyai awalan yang lambat dan masa kerja yang panjang, tetapi masih tetap kurang dari 24 jam. Adapun contoh obatnya yaitu hiperglikemia, rum, dan pembengkakan. Contoh obatnya yaitu insulin HNPI, natrium protein hagedor. Yang keempat yaitu insulin kerja panjang atau long acting insulin. Mekanisme kerjanya itu meningkatkan masa kerja yang panjang, maka pemakaian insulin ini cukup diberikan 1 kali dalam sehari. Adapun efek sampingnya itu kenaikan berat badan, hiperlipidemia, batuk saat diinjeksi insulin. Contoh obatnya yaitu insulin determin. Setelah tadi penjelasan mekanisme kerja dan contoh obat diabetes tipe 1, selanjutnya penjelasan mengenai mekanisme kerja dan contoh obat diabetes tipe 2 oleh teman saya, Vidya. Terima kasih Sania. Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dan contoh obat dari diabetes mellitus tipe 2. Untuk lebih lanjut, saksikan video berikut ini. Diabetes mellitus tipe 2, contoh obatnya yaitu sulfonylurea. Mekanisme kerja merangsang sekresi insulin dari granul sel-sel beta Langerhans pankreas. Contoh obat generasi 1, example talbutamide, tolasamide. Generasi 2, glimepiride. Yang kedua yaitu meglitinide, di mana mekanisme kerjanya meningkatkan sintesis dan sekresi insulin oleh kelenjar pankreas. Contoh obat repaglinid dan nateglinid. Yang ketiga, biguanida, di mana mekanisme kerjanya salah satu obat golongan biguanid adalah metformin. Metformin menurunkan produksi glukosa di hepa dan meningkatkan sensitivitas jaringan otot dan adiposa terhadap insulin. Contoh obat buformin dan fenformin, metformin. Yang keempat yaitu tiazolidine. Mekanisme kerja mengurangi resistensi insulin dengan meningkatkan ambilan glukosa dan metabolisme dalam otot dan jaringan adiposi. Contoh obat eglitazon, vanviglitazon, dan pioglitazon. Yang kelima, DPP atau dipeptida peptidase inhibitor.
Mekanisme kerja mampu menghambat kerja DPP-4 sehingga GLPP-1 tetap dalam konsentrasi tinggi dalam bentuk aktif dan mampu merangsang pelepasan insulin dan menghambat pelepasan glukogen. Di mana contoh obatnya yaitu linalictin dan sitagliptin. Yang ke-6 yaitu inhibitor SGLT. Mekanisme kerjanya menghambat dengan cara menghambat reabsorpsi glukosa di tubuh proksimal. Contoh obat empagliflozin, canaliflozin, dan dapagliflozin. Yang ke-7 GLP yaitu glukogen peptidase. Mekanisme kerja perangsang kuat pelepasan insulin dan sekaligus berbagai penghambat sekresi glukogen. Contoh obat liraglutid, albiglutid, dan raspaglutid. Yang terakhir yaitu inhibitor alfa glukosidase. Mekanisme kerja bekerja dengan cara menghambat enzim glukase. Contoh obat Acorbas, Voglibas, dan Migditol. Itulah tadi penjelasan mekanisme kerja dan contoh obat dari diabetes mellitus tipe 2. Terima kasih.